Hi everyone, welcome back. Jadi di video hari ini aku akan melanjutkan aja sih dari video aku yang kemarin ya. Jadi hari ini tuh tanggal 17 November dan aku kemarin itu tanggal 15 November aku itu udah keluar dari hotel. Nah, jadi proses check outnya itu karena aku kena yang 3 hari 2 malam. Jadi tuh kita hari ketiga itu jam 4 subuh aku melakukan PCR test di hotel. Nah, jadi untuk yang melakukan karantina 3 hari 2 malam itu akan di swab testnya tuh pagi-pagi, dini hari begitu, jam 4 gitu ya. Nah, karena hasilnya itu akan dikeluarkan hari itu juga. Jadi kalau misalnya nggak dari subuh ya nggak keburu gitu. Nah, jadi jam 4 subuh kita swab, lalu hasilnya sekitar jam 1 begitu udah diumumin sih bahwa ya aku udah boleh keluar dari hotel gitu. Ya, jadi itu proses untuk check outnya. Nah, abis ini aku akan membahas tentang mendaftarkan nomor email ya. Tapi sebelum itu, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke aku. Jadi mungkin aku akan jawab di sini aja sekalian ya. Ada yang nanya, waktu nunggu di airport itu kita bisa jalan-jalan atau diem aja. Maksudnya waktu kedatangan itu kita nunggu swab testnya itu bisa jalan-jalan atau diem aja. Yang waktu kita turun dari pesawat, kita sebelum keluar imigrasi, ya jelas kita nggak bisa kemana-mana, kita cuma bisa nunggu di situ doang. Jadi basically kita cuma diem, lalu kita tunggu giliran dipanggil pelan-pelan gitu, maju sampai ya kita di swab test. Nah, begitu nunggu hasilnya, itu kan nunggu hasilnya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lagi. Nah, itu kan kita nunggunya udah di luar ya, jadi kita itu udah ambil bagasi. Jadi kita tuh tunggunya tuh di udah di bagian tunggu gitu. Nah, kalau misalnya kalian ingat di Terminal 3 itu kan ada yang jual-jual makanan ya, kayak Silin atau ada Family Mart di situ. Nah, itu kalian bisa ke situ, tapi yang pasti kita nggak bisa keluar dari airportnya karena paspor kita kan dipegang sama si petugas hotelnya kan, yang di video aku kemarin itu aku ada bilang kalau paspor kita itu bakal dipegang sama petugas hotel ya, jadi supaya kita nggak bisa kemana-mana lah gitu ya. Jadi cuma bisa muter-muter sekeliling situ doang. Tapi waktu aku datang kemarin itu sih kan udah malam, jadi kayak udah pada tutup gitu tempat makannya, cuma Family Mart doang yang buka gitu. Oke, terus yang pertanyaan kedua, ada juga yang nanya, hotelnya bayar sendiri? Iya, hotelnya bayar sendiri ya, kecuali kalau kamu mau di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet ya baru nggak bayar. Oke, tapi kalau hotel bayar sendiri. Dan hotelnya ini kamu bisa pilih, ada listnya. Di video kemarin juga aku udah bilang, jadi ya terserah kamu mau pilih yang bintang 3 sampai bintang 5 itu bisa ya. Terus pertanyaan yang ketiga, dihitung hari pertamanya itu dari kapan? Check outnya jam berapa? Dihitung hari pertamanya itu dari kamu tiba di hotel. Jadi aku kemarin itu tibanya jam 10-an malam, itu udah dihitung hari pertama. Atau kalian kalau tibanya siang, misalnya jam 1, jam 2, ya itu juga dihitung hari pertama. Ya, terus jadi check outnya tuh jam berapa? Check outnya sebenarnya tergantung dari hasilnya itu keluarnya kapan. Tapi umumnya biasanya sih sekitar jam 12 sampai jam 2 lah ya, mungkin sekitar jam segitu. Oke? Ya, pertanyaannya sih itu aja yang so far yang masuk. Dan sekarang aku akan membahas tentang gimana cara mendaftarkan email ini ya. Ya, jadi untuk pendaftaran email ini itu memang mungkin sekitar setahunan belakangan ini itu memang ada peraturan baru yang mengharuskan kita untuk mendaftarkan email ini kalau misalnya kita membeli barang-barang gadget dari luar negeri. Kita wajib untuk mendaftarkan emailnya supaya kita bisa menggunakannya di Indonesia. Wajib mendaftarkan email dan membayar pajak yang harus dibayar kalau memang ada, supaya kita bisa menggunakannya di Indonesia. Karena kalau misalnya enggak, itu kita cuma bisa menggunakan peralatan itu dengan menggunakan wifi, dan kita tidak bisa menggunakan nomor lokal kita gitu, karena akan keblok gitu loh. Secara otomatis kita nggak akan bisa untuk menggunakan, bilangnya apa itu ya, data seluler kita lah gitu ya. Nah, jadi untuk supaya kita bisa menggunakan itu kembali,
kita harus mendaftarkan ke bea cukai dengan mendaftarkan email ini dan juga membayar pajak dari barang ini kalau misalnya memang harus kita bayar gitu. Nah, untuk proses pendaftaran email ini, karena aku kan masih kena karantina 3 hari ya. Jadi ketika aku datang dari Singapura ke Indonesia, itu aku harus karantina dulu selama 3 hari di hotel. Lalu setelah itu aku harus kembali lagi ke bandara untuk mengurus ini dalam waktu 3 hari setelah aku keluar karantina, untuk mendapatkan pembebasan biaya sebesar 500 USD atau sekitar 7 juta rupiah lah, kurang lebih sekitar segitu ya. Jadi maksudnya tuh apa pembebasan biaya ini? Jadi kalau misalnya barang kita itu harganya 10 juta misalnya, jadi kalau misalnya kita urus ini dalam waktu 3 hari setelah kita keluar dari hotel, itu kita akan pajak yang harus kita bayar itu hanya selisih dari harga barang dengan yang 500 USD ini. Jadi contoh tadi harga barangnya 10 juta, lalu yang kena pajak adalah 10 juta dikurangkan dengan 500 USD ini atau sekitar 7 juta. Jadi sisanya kan sekitar 3 juta. Ya. Nah, jadi 3 juta ini yang bakal kena pajak yang harus kita bayar. Nah, 3 juta ini akan dikalikan dengan 30% untuk yang punya NPWP dan 40% untuk yang tidak punya NPWP. Jadi ya lumayan besar sih. Dan 30% ini dibagi jadi ada tarif bea masuk sebesar 10%, terus ada tarif PPN impor sebesar 10%, dan tarif PPH impor sebesar 10% buat yang punya NPWP, atau sebesar 20% buat yang tidak punya NPWP. Ya, jadi secara total pokoknya yang punya NPWP akan bayar sekitar 30%, dan yang tidak punya NPWP akan bayar 40%. Begitu. Ya, jadi itu untuk perhitungan tentang pajak lah yang harus dibayar ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata barang kita itu cuman harganya itu murah, kurang dari 500 USD, nah berarti kita nggak perlu bayar apa-apa. Jadi kita tetap harus ke terminal untuk mendaftarkan email kita ini, tapi tanpa bayar apapun gitu. Ya, jadi kalau misalnya barang kita itu kurang dari 500 USD, itu kita akan nol kena pajaknya. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, selisihnya itu yang akan dikenakan pajak. Yang perlu diingat adalah kita harus mengurus ini setelah 3 hari dari kita keluar karantina. Jadi misalnya kita keluar karantina itu tanggal 1 itu udah dihitung hari pertama. Jadi kita punya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu buat kita mengurus untuk daftarin email ini untuk mendapatkan pembebasan biaya sebesar 500 USD ini ya. Nah, kalau misalnya kita baru urus setelah itu, misalnya di hari keempat dan seterusnya, itu kita akan kena full dari harga barang. Itu yang bapaknya kemarin itu bilang ke aku seperti itu. Jadi penting banget guys, ini perlu diingat kalau misalnya buat kalian yang memang mau urus untuk pendaftaran email ini, kalian harus lakukan dalam waktu 3 hari setelah keluar dari hotel ya. Karena kalau misalnya lebih dari itu, kalau misalnya barang kita 10 juta, berarti yang dikenakan pajak adalah ya totalnya 10 juta full. Jadi kita udah nggak ada pengurangan sebesar 500 USD itu. Jadi akan lebih mahal lagi kenanya. Jadi perlu di take note banget ya untuk urus sesegera mungkin gitu. Karena kalau misalnya enggak, jadinya ya 10 juta akan dikalikan dengan 30% atau 40%. Jadi itu kenanya akan mahal sekali. Tapi ya ini peraturannya per hari ini ya guys ya. Ketika kita harus menjalani karantina 3 hari. Aku nggak tahu kalau peraturannya berubah lagi nanti bagaimana prosesnya. Jadi ya kalian tetap harus tetap harus sering-sering lah untuk ngecek updatean yang terbaru ya. Nah, sekarang proses pendaftaran email ini itu bagaimana gitu ya. Jadi yang perlu kalian bawa
pada saat kalian ke bea cukai di bandara itu adalah yang pertama kalian butuh paspor, lalu boarding pass, lalu surat karantina clearance-nya dari maksudnya yang membuktikan bahwa kita ini udah di karantina gitu. Terus berikutnya adalah kita perlu kasih tunjuk QR code hasil dari registrasi email kita. Nah, untuk registrasi email ini aku akan kasih panduannya sekarang. Nah, jadi setelah kalian mendapatkan barcode ini, kalian tinggal kasih tunjuk aja nanti ke petugas yang ada di bea cukai. Ya nanti ntar dia yang akan jelasin lah ke kalian bahwa kalau misalnya memang ada pajak yang harus kalian bayar ataupun enggak gitu. Jadi ya udah, sebenarnya prosesnya di dalam itu nggak terlalu lama, mungkin sekitar 10 menit ya. Cuman aku kemarin karena aku datangnya juga dari hotel, aku langsung ke bandara. Itu nyampainya sekitar jam 3-an, mungkin itu lagi jam-jamnya yang orang pada kesana gitu ya. Jadi aku ngantri sekitar 40 orang gitu. Aku ngantri 40 orang sekitar 2 jam. Jadi ya lama sih gitu. Tapi setelah aku keluar dari bea cukai itu, aku lihat antriannya udah nggak terlalu panjang gitu. Jadi mungkin yang nggak tahu juga ya, tapi mungkin kalian bisa menghindari jam-jam yang memang orang-orang tuh kesana gitu. Dan ini bea cukai ini buka 24 jam, jadi sebenarnya ya kalian bisa ya senyamannya kalian lah, kalian mau datang jam berapa gitu ya. Nah setelah itu dia bilang sih sekitar 2 jaman ya, itu kita diminta untuk matiin handphone dan kita nyalain lagi. Itu harusnya nomor lokal kita itu udah bisa berfungsi gitu. Tapi pas giliran aku itu, aku jujur aku baru aktif hari ini tanggal 17 tadi siang. Jadi 1,5 hari lah kurang lebih, sekitar segitu gitu. Jadi ya karena memang harus sabar-sabar ya. Tapi aku ada tanya temenku yang lain sih, dia memang aktif sih setelah 2 jaman begitulah mungkin, atau kayak malamnya gitu dia udah aktif. Jadi ya karena memang tergantung, mungkin pas aku lagi kesana itu memang pas lagi rame, jadi mungkin ada antrian atau sebagainya, aku juga nggak tahu. Tapi yang pasti aku lumayan agak kesel juga sebenarnya untuk menunggu 1,5 hari baru bisa aktif gitu. Tapi ya anyway, sekarang udah oke. Jadi ya itulah kira-kira prosesnya ya untuk membuka email ini gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kalian itu nggak mau permanen di Indonesia, atau kalian cuman kayak sekali doang untuk kayak mengunjungi Indonesia gitu, sebenarnya aku rasa sih kalian nggak perlu untuk membuka ini email. Kalian bisa pakai aja data roaming. Apalagi kalau misalnya kalian cuma datangnya cuma seminggu, misalnya 2 minggu gitu, menurutku kalian bisa buka data roaming aja. Itu cara yang paling gampang. Jadi kalian nggak perlu untuk ke airport gitu ya untuk membuka ini gitu. Dan sebenarnya bapaknya itu kemarin ada bilang juga kita tuh bisa pakai SIM sementara di sini gitu. Tapi jujur aku nggak tahu apa itu SIM sementara. Jadi dan karena aku memang nggak ada intensi juga untuk memakai SIM sementara ini, jadi aku nggak pernah cari tahu gitu, nggak pernah Google apa itu SIM sementara. Nah buat kalian mungkin yang yang nonton ini yang mungkin tahu informasinya, mungkin bisa bantu share di kolom komen gitu ya mengenai informasi tentang SIM sementara ini gitu. Ya aku rasa kalau misalnya memang kalian cuma sebentar doang, kalian nggak perlu sih untuk mendaftarkan email ini gitu. Kalau cuma memang mengunjungi, kecuali kalau misalnya memang di waktu mendatang kalian memang bakal sering bolak-balik Indo gitu. Ya aku rasa mendingan dibuka ini emailnya gitu biar lebih gampang lah. Ya aku rasa itu aja yang aku sharingin tentang email ini.
semoga cukup jelas penjelasannya. Dan kalau misalnya memang agak kurang jelas, kalian bisa DM aku lah di Bittersweet SG Live gitu ya. Oke, thank you guys for watching. Semoga membantu informasinya. Dan ya, buat kalian yang mau traveling ke Indonesia dalam waktu dekat, semoga semuanya lancar-lancar aja. Oke, thank you guys. See you again in the next video. Bye bye.